Halo para pencari cuan, pernah nggak sih kalian lihat video racing bar chart yang super seru ini? Nonton sekali saja bikin nagih. Video kayak gini tuh populer banget dan bisa dapat jutaan view. Tapi pernah nggak kepikiran gimana cara bikin video ini? Ini aku kasih bocorannya. Ada satu channel yang cuma posting 84 video tapi sudah tembus 1,38 juta subscriber loh. Gokil kan? Kalian bisa langsung cek saja channelnya. Dan channel ini juga sudah dimonetisasi loh. Keren banget nggak sih? Nah sekarang perannya bisa nggak sih kamu bikin video kayak gitu? Apakah butuh alat atau skill yang ribet? Tenang saja, aku bakal kasih tahu cara bikin video kayak gini cuma dalam 3 langkah simpel dan nggak sampai 10 menit. Nah, sebelum kita lanjut ke tutorial lengkapnya, jangan lupa buat subscribe, like, dan share channel ini ya. Dengan dukungan kalian, aku makin semangat buat bikin tip dan trik keren lainnya. Jadi siapkan kopi hitam dan cemilan, duduk santai dan tonton penjelasan sampai selesai ya. Oke, kita mulai untuk tutorial kali ini ya. Nah, pertama kita akan berkunjung ke website namanya Start Counter. Nah, ini kalian bisa cari aja di Google ya. Nah, di sini banyak sekali ada statistik ya dari sosial media, browser, kemudian market, kemudian ada search engine. Nah, kalian bisa cari aja. Nah, di sini saya pilih yang browser market ya. Nah, bisa kalian lihat di sini muncul seperti statistik gitu ya. Nah, di sini kalian bisa pilih juga regionnya ya, dari Asia, Afrika, Indonesia, ada South America, kemudian kalian bisa juga edit ya, mencocok periodnya, pilih yang yearly, kemudian cari tahunnya, start dan from-nya ya, kemudian tinggal view chart-nya. Nah, muncul akan tampil seperti ini ya. Nah, ini data ini bisa kalian olah menjadikan statistik bar. Nah, seperti yang video sebelumnya ya. Nanti kalian tinggal download saja. Nah, ini masih tunggu untuk load datanya. Nah, muncul kan seperti ini ya. Nah, di sini kalau sudah tinggal kalian download ya. Filenya bentuknya yang CSV ya. Tinggal download. Nah, setelah itu baru nanti bisa kalian proses. Namun selain dari data dari sini, kalian bisa menggunakan dari salah satu website juga ya yang bernama Kaggle. Nah, di sini Kaggle ini menyediakan dataset yang lumayan banyak ya dari Netflix, movie, kemudian ada Minecraft, kemudian football. Nah, seperti ini. Kalian bisa namun data-datanya ini masih mentah ya. Nanti kalian bisa proses menggunakan aplikasi Python ya. Biasanya saya itu mengolah data dan mencari datanya dari Kaggle ini. Karena selain saya memberikan tutorial ini, saya juga sering melakukan analisa data menggunakan Python. Jadi saya sering banget mencari data dari Kaggle ini. Nah, kalian bisa proses data ini menggunakan Python ya. Nah, setelah datanya didapatkan, nah tahap selanjutnya adalah membuat static barnya. Nah, kalian bisa menggunakan aplikasi yang bernama Alien Art. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa cari aja di website ya. Nah, maka akan muncul seperti halaman seperti ini. Kalian klik aja barnya dulu, kemudian klik project detailnya, kemudian tentukan untuk resolusinya mau desktop, mobile, atau square. Nah, kalian tinggal klik create. Nah, akan muncul seperti ini ya. Nah, setelah itu kalian baru bisa melakukan membuat data. Klik bagian datanya, kemudian file yang sudah kita download dari statusnya itu kalian bisa masukkan sini. Nah, pastikan data formatnya kalian pilih yang yearly, baru masukkan datanya. Nah, seperti ini. Filenya bentuk CSV, kalian open ya. Nanti akan diproses untuk pembuatan barnya. Nah, datanya akan muncul seperti ini ya, berbentuk tab seperti di Excel ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu baru kalian bisa lihat. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, ini masih kasarnya, tidak ada warna, kemudian ada logonya. Nah, kalian bisa isi logonya, masuk lagi ke bagian data ya. Nanti di sana bisa diganti logonya. Nah, ini adalah tampilan masing-masing layernya. Dan di sini saya tidak suka adanya partikel, jadi saya hapus untuk partikelnya. Kemudian title-nya juga bisa kalian ganti ya, sesuai dengan keinginan kalian. Contohnya sini browser start 2009 sampai dengan 2024, sebenarnya seperti itu. Nah, setelah itu muncul seperti ini ya. Nah, kalian bisa ganti backgroundnya menggunakan
image ya, yang berisi watermark-nya. Karena kenapa diisi watermark? Supaya data yang kita punya itu tidak digunakan oleh orang lain. Nah, seperti itu. Jadi sini kita isi watermark. Nah, kemudian untuk barnya kalian bisa setting ya. Nah, ini untuk durasi dari videonya. Kalian bisa sesuaikan ya, durasinya saya buat 2 menit. Kemudian untuk detiknya 10 detik. Kemudian seperti itu. Jadi panjang dari videonya ada 2 menit. Kalian bisa sesuaikan dengan durasi kalian ingin nanti videonya ini dinarasikan. Nah, kemudian untuk animation barnya kalian bisa sesuaikan untuk warnanya. Di sini saya pilih custom ya. Jadi semua gambar itu atau bar itu diwarnai. Nah, kemudian di sini saya bilang tadi barnya itu bisa kalian isikan logo ya atau gambar. Nah, di sini kalian cari aja gambar atau logonya dari Google ya. Jadi di sini saya mencari dari Google ya, mencari logo Internet Explorer. Nah, namanya seperti ini. Nah, setelah kalian dapat logonya, kalian tinggal klik kanan ya. Nanti copy link image sebenarnya seperti itu. Yang klik ini ya, copy image address seperti itu. Nah, kalian masukkan addressnya dari image URL, kemudian kalian simpan. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Nah, inilah contoh semua sudah saya ganti dan ada beberapa browser yang sudah saya delete juga. Jadi saya siapkan yang browser yang top aja yang saya gunakan untuk datanya. Nah, kemudian kalian bisa lihat di previewnya ya. Nah, muncul seperti ini ya. Sudah ada warna sudah berubah. Kemudian logonya udah ada logonya. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya sudah bisa kalian gunakan, namun belum bisa dimonetisasi. Nah, tahap selanjutnya adalah kalian juga bisa menggunakan data dari statistik yang sudah disediakan oleh AlienArt ini ya. Nah, AlienArt ini contohnya kalian bisa klik di bagian tab atas ya, bagian statistik. Nah, kalian bisa menggunakan data dari AlienArt ini dan kalian narasikan dan isikan karakter modelnya. Nah, kalian bisa pilih baik dari YouTube channel, kemudian emission, labor, modelnya kalian bisa demonstrasikan di video tersebut. Nah, di sini saya akan memilih yang emission ya. Nah, di sini saya cari berdasarkan emisi yang negara-negara yang emission CO2-nya yang cukup tinggi ya. Kita pilih, kemudian pilih select all untuk datanya ya. Tinggal pilih aja select all, kemudian tinggal create project. Nah, kalian bisa tentukan tahunnya. Nah, di sini pilih yang barnya, kemudian isikan title-nya apaan. Kemudian seperti itu. Nah, di sini saya isi emission ya. Kalau sudah di create. Namun pastikan dulu untuk memilih resolusi state-nya ya. Mau desktop, mobile atau square. Nah, kalian bisa tentukan. Baru tinggal di create saja. Nah, setelah itu jadi datanya seperti ini ya. Datanya seperti ini. Nah, sangat bagus sekali ya emission CO2 dari berbagai negara ya. Nah, kalau sudah kalian bisa lakukan ekspor ya, tinggal tekan aja button ekspornya. Namun sebelum tekan button ekspornya, pastikan project propertiesnya kalian ubah dulu untuk durasi dari video tersebut. Contohnya sini video yang saya miliki itu 2 menit ya, untuk 5 detik kemudian seperti itu. Nah, untuk yang lain juga kalian rubah dari background, terus animation barnya kalian rubah juga sesuaikan dengan keinginan kalian. Kemudian untuk tahunnya juga kalian tinggal naikkan, karena nantinya kita akan menghilangkan watermarknya. Kita masking watermarknya supaya tahunnya tidak hilang, jadi kita naikkan dulu untuk tahunnya, kemudian seperti itu. Nah, untuk sisanya kalian bisa customize sesuai dengan keinginan kalian. Nah, baru setelah itu kalau sudah semuanya selesai, baru kita tinggal lakukan ekspor datanya. Nah, kalau sudah semua data yang kita miliki berhasil dikumpulkan, nah saatnya kita melakukan editing. Nah, di sini kita editing menggunakan CapCut ya. Masukkan dulu aset semuanya. Nah, di sini saya akan melakukan editing yang satu video saja ya, yaitu browser state dari tahun 2009 sampai dengan 2024.
Nah, pertama kita akan blok dulu ya untuk watermark-nya, yaitu alien art-nya dengan tombol subscribe. Nah, seperti ini. Kalian tinggal blok saja ya. Kita sesuaikan dulu besarnya, baru kita blok seperti ini. Nah, kalau sudah keblok semuanya, tahap selanjutnya adalah membuat melakukan recording. Nah, kita lakukan recording supaya video yang kita miliki itu unik, modelnya seperti itu. Kalau kita upload cuma seperti gambar ini aja kan nggak ada untungnya. Jadi kita lakukan berikan narasi dari video yang kita buat, supaya nantinya video yang kita punya itu bisa dimonetisasi. Nah, di sini saya sudah selesai melakukan recording ya. Nah, tahap selanjutnya adalah melakukan ekspor. Saat melakukan ekspor, tinggal ekspor ya. Nah, di sini pilih yang audio. Nah, setelah pilih audionya, tentukan lokasinya dan nama filenya juga. Lakukan exporting. Nah, setelah selesai exporting, tahap selanjutnya adalah memisahkan file ini menjadi dua. Karena ini kan filenya lebih dari 2 menit. Nanti saya akan jelaskan kenapa file audionya ini perlu dipisahkan menjadi dua bagian. Nah, setelah selesai membagi menjadi dua, nah masing-masing file itu kita berikan label ya, supaya kita bisa melakukan ekspor multiple file. Nah, seperti ini kita berikan label ya, label, baru kita bisa melakukan ekspor untuk multiple filenya. Nah, baru muncul multiple filenya. Nah, setelah itu kalian bisa isikan nama, untuk private juga bisa kalian isikan. Kemudian kalau biarkan default, tinggal tekan aja ekspor ya. Nanti akan muncul filenya seperti ini. Jadi ada 1 dan 2. Nah, jika sudah selesai ekspornya, tahap selanjutnya adalah berkunjung ke website ya. Cari aja anime di anime Adobe. Nah, kita menganimasikan suaranya kita menggunakan animate Adobe. Nah, kita pilih start ya. Kita tunggu untuk loadingnya. Nah, di sini kita akan menganimasikan voiceover yang kita buat menggunakan anime Adobe. Nah, anime karakter ya. Nah, di sini saya sudah memilih karakternya seperti ini ya. Nanti kalian bisa juga pilih untuk karakter-karakter lainnya. Di sini banyak sekali tersedia karakter-karakter jenis lainnya. Nah, di sini kenapa kita melakukan pembagian jadi dua file? Nah, di sini karena anime karakter itu hanya support untuk 2 menit. Jadi tidak bisa melakukan lebih dari 2 menit. Makanya kita akan bagi menjadi dua file karena voiceover yang kita miliki itu lebih dari 2 menit. Nah, di sini akan diproses seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal di-download ya. Untuk sisa voiceover-nya kalian bisa lakukan sesuai dengan telah saya berikan sebelumnya, karena untuk proses pembuatan karakternya sama aja. Nah, di sini saya sudah masukkan voiceover-nya menjadi dua ya. Tinggal kita masukkan ke bagian timeline. Nah, seperti ini. Di sini saya masukkan ke masing-masing timeline ya. Kita sesuaikan dan di adjustment sesuai dengan bentuk dari voiceover yang kita telah buat. Nah, di sini kita dulu melakukan ekstrak audio ya, supaya tidak ada dua audio yang berbarengan. Nah, di sini kita akan pilih audio yang mana lebih baik. Nah, di sini kita lakukan ekstrak dulu ya. Nah, sebelum melakukan ekstrak, kita melakukan remove dulu ya green screen-nya menggunakan chroma key. Nah, setelah itu baru kita melakukan ekstrak audio. Kemudian di sini kita pilih untuk audio yang kita gunakan dari animenya atau dari voiceover yang kita gunakan, kemudian seperti itu. Nah, saya akan menggunakan yang voiceover yang saya lakukan sendiri ya. Nah, setelah itu baru kita klik kanan ke semua karakter, kemudian klik kompon.
Nah, setelah itu baru kita bisa melakukan, minimize, memperkecil, ukuran dari karakter yang telah kita buat. Nah, setelah itu kalian bisa isikan animasi ya, modelnya sini saya mau menggerakkan karakter ini menjadi swing ya, jadi swing, jadi agak goyang-goyang seperti itu supaya karakternya tidak hanya diam saja, jadi kalau diam kan jelek banget ya. Nah, kesannya kalau kalian bisa, karakter yang kalian miliki itu bisa dijalankan, itu bisa kalian modifikasi dengan menggunakan keyframe. Jalan dia modelnya seperti itu lebih bagus sekali, jadi tambah unik lagi ya untuk video kalian. Nah, di sini saya melakukan adjustment ya, menambahkan adjustment supaya videonya lebih menarik ya. Saya tambahkan adjustment, untuk saya pilih yang pingitnya ya. Pingitnya di sini saya akan masukkan ya. Nah, di sini saya setting supaya agak gelap pinggirannya. Nah, setelah itu baru kita berikan auto captionnya. Nah, pastikan auto caption yang kita gunakan itu sesuai dengan apa yang kita voice overkan. Misalnya bahasa Indonesia kita pilih yang bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris dan seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, nah untuk auto captionnya di sini kita pilih yang template-nya. Untuk auto captionnya di sini kita pilih template-nya dulu. Yang kita sesuaikan untuk template-nya, kalian bisa pilih. Nah, di sini banyak sekali ada jenis-jenis template yang bisa kalian gunakan untuk caption dari video kalian. Nah, kalau sudah mendapatkan auto captionnya, tahap selanjutnya adalah melakukan export. Nah, di sini pastikan kalian milih exportnya sesuai dengan keinginan kalian. Nah, pastikan pilih yang video ya, jangan lupa antik untuk audionya. Kemudian untuk resolusinya kalian pilih yang 1080p dan kemudian isikan namanya. Baru sudah selesai semuanya di setting, baru melakukan export ya. Sebelum kita lihat hasil akhirnya, pastikan kalau sudah bisa membuat video seperti ini. Kalau belum bisa, silakan tonton ulang lagi tutorial ini. Kalau sudah, silakan subscribe, like, dan share channel ini supaya channel ini semakin berkembang, dan saya juga semangat memberikan tips dan trik lainnya. Kalau sudah, silakan tonton hasil akhirnya. Ini adalah statistik penggunaan browser dari tahun 2009 sampai dengan 2024. Nah, pertama di tahun 2009 masih dipimpin oleh Internet Explorer ya, kemudian kedua dipimpin oleh Mozilla Firefox, dan ketiga penggunaan dari Google Chrome. Nah, untuk penggunaan Safari masih sedikit melambat ya, namun penggunaan dari Google Chrome itu sangat cepat sekali ya. Banyak sekali pengguna yang menggunakan Google Chrome sampai menyusul kakeknya yaitu Internet Explorer, dan kemudian yang di bawah pada sedikit-sedikit seperti internet Android, kemudian Opera itu sedikit sekali penggunanya. Namun ini pengguna dari Google Chrome itu sangat cepat sekali ya, sampai tidak ada yang bisa mengalahkan. Kemudian penggunaan dari Safari juga meningkat ya, akhirnya mengalahkan Internet Explorer, kemudian mengalahkan Mozilla Firefox. Namun yang di bawah muncul lagi browser seperti browser Edge Legacy itu dari Windows 2008 ya. Kemudian muncul lagi berbagai macam browser seperti UC browser ya, itu menduduki peringkat yang ketiga. Kemudian Opera-nya juga muncul lagi ya, kemudian sekarang muncul lagi berbagai macam browser juga. Akhirnya Internet Explorer itu tumbang ya, posisi terakhir. Kemudian masih tetap dipimpin oleh browsernya itu dipimpin oleh Google Chrome. Kemudian di tahun 2019 muncul lagi salah satu browser atau pembaruan dari Google Edge, yaitu menggunakan Google Edge dan mengalahkan Opera juga. Kemudian tetap juga tidak ada bisa menumbangkan Google Chrome. Nah, kemudian Mozilla Firefox dikalahkan oleh Internet Edge. Nah, di tahun 2022. Kemudian dari tahun 2022 sampai dengan 2024 itu tidak ada bisa mengalahkan Google Chrome sampai sekarang, dan nomor 2-nya masih dipimpin oleh Safari, dan nomor 3 adalah Google Edge. Nah, menurut kalian gimana? Nah, kalian menggunakan browser apa? Silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya.